babi haram, daging anjing haram. Ya, tapi kalau rokok kelemahan, mainkan terus. Ini gara-gara. Coba kalau tak merokok saya, mana bisa semangat begini? Hah? Doakan, kalau doa jamaah kuat, insya Allah saya berhenti merokok. Tidak ada yang mustahil. Oh, dooni astajib lakum. Minta kepada Allah, berhentikan tu Yahya Waloni ya Allah. Ya, tapi kalau taubat hanya dengan pikiran orang, innalillahi, datang orang lain ikut lagi, datang orang lain ikut lagi. Kamu jangan sholat di situ. Kenapa? Di sana kaki celananya agak gantung. Di sini yang bagus, kaki celananya agak molor ke bawah. Itu aja yang ada dalam masjid. Pecah jemaah karena ukuran kaki celana, ukuran jenggot. Jemaah harus tahu tidak ada malaikat di sana tukang ukur-ukur kaki celana. Ini Pak Camat, berapa malaikat? Dari mana? Waktu di dunia apa jabatannya? Camat. Sini kaki celana diukur dulu. Berapa senti ini? Oh, kalau 50 senti surganya paling tinggi. Belum itu Pak Camat, jenggot juga pun diukur. Ah, kau Yahya Waloni, berapa panjang jenggotmu? 1 senti Pak. Allah, cuma di ruang tamu. Ya, yang tidak punya jenggot sama sekali itu surganya di dapur. Kacau Islam kalau begitu. Saya makanya masuk Islam gak ada tuh NU Muhammadiyah, Wahabi segala macam. Saya Islam. Orang kunut saya ikutan kunut. Tadi itu sholat pakai bismillah. Kemarin saya di masjid nyapa Ustaz Heru ini, apa namanya, Masjid Al-Ikhlas. Imamnya mantap sekali ayatnya dibaca, seperti di Madinah dan Mekah. Tajwidnya bagus sekali, masih muda lagi. Nah, pakai bismillah tapi silent, dia nggak bunyi. Tadi pakai bismillah, sama. Ya, sama. Saya ikuti karena saya bekas kafir. Yang penting saya sholat, begitu. Pakai bismillah. Tadi malam nggak pakai bismillah, nggak apa-apa. Semuanya Islam. Jadi ukuran, jadi pembelajaran bagi kita. Memang beginilah warna Islam. Silakan beribadah. Pakai kunut, tidak pakai kunut. Beliau tidak pakai bismillah, tapi dia membaca doa kunut. Kenapa? Saudara-saudara kita di Palestina setengah teraniaya. Kita juga harus membaca doa kunut supaya Pak Jokowi menyebut istilah-istilah Islam betul. Nah, kemarin kan beliau menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beliau sebut la kalau quwata. Yang paling fatal orang P3, partai P3, pejabat P3. Di sini kalau ada partai P3, silakan kalau mau tersinggung. Kami ini partai rumah besar umat Islam. Kami menerapkan prinsip amar mangkur nahi mangkur. Hah? Saya periksa di kamus internasional Arabik. Mangkur, tidak ada mangkur. Mim, tidak ada kata mangkur. Rupa-rupanya beliau maksudnya nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, kebatilan. Nah, itu yang betul, tapi dia salah sebut amar mangkur. Cari kamus mana mangkur itu? Sama dengan nama-nama ikan, akhirnya jadi ikan. Memang sudah turunan dari atas begitu, sudah ke bawah, sampai ke bawah. Allahu Akbar. Antum pikir ini Al-Quran diturunkan tidak hanya bicara surga dan neraka. Al-Quran ini mampu merepresentasikan, mampu mengimplementasikan, memberikan sumbangsi bagi pengetahuan dunia, sains dan teknologi. Coba, Yahudi punya Al-Quran sebesar pintu masjid. Yahudi mulai kotak-kotak, sains, teknologi, medical, fisika, matematika. Semua dia ambil dari Al-Quran. Itulah sebabnya disebut hudal linnas. Sifat daripada Al-Quran ini diturunkan kepada semua umat manusia. Dia memberikan sumbangsi pemikiran positif bagi kemajuan peradaban umat manusia, sains dan teknologi. Makanya orang-orang kafir yang masuk Islam itu mendasarkan keilmuan intelijensi mereka, menerjemahkan keilmuan mereka berdasarkan Bu, 2 bulan lalu kan ada yang menghina azan, begitu kan? Ada yang menghina apa itu? Hijab, jilbab, betul kan? Namanya suka busuk memati, ya? Salah bila siapa? Ya.
busuk mati, gitu kan? Dia bilang katanya kidung ibu Indonesia lebih mulia, lebih bagus, lebih syahdu, lebih merdu dari suara azanmu. Saya lebih percaya orang kafir yang masuk Islam daripada orang Islam yang munafik. Saya lebih percaya orang kafir yang masuk Islam daripada orang Islam yang munafik. Apa dia bilang begitu? Saya bisa sanggah. Tahun 2011 ada ustazah angkasawan India, Sunita Williams. Dia berangkat ke bulan karena dia adalah astronot. Dia mengadakan observasi pengamatan dengan menggunakan teleskop. Dia sampai di bulan, dia melihat ke bumi. Tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Dia meneropong melihat dengan teleskop, mengamati dunia ini gelap. Hanya dua kota yang bercahaya, Mekah dan Madinah. Lalu Sunita Williams menyimpulkan, ternyata dalam satu hari ada 5 kali suara yang menembus dari bumi, menembus bulan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dari mana sumber suara itu? Makkah and Madinah. Beliau pulang dari bulan menuju ke Masjid Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque in New York. Ada masjid komunitas orang Indonesia di New York, imam besarnya orang Makassar. Di situ banyak sekali orang-orang bule yang masuk Islam. Hampir satu hari itu sampai 20-30 orang-orang jenius yang masuk Islam. Bukan seperti Masjid Al-Asakirin, orang dari Nias yang tukang cangkul ekor. Apa itu? Akar-akar apa itu di sana? Sawit. Pagi beriman, sore menyangkal. Goblok. Kalau goblok nggak usah kau masuk Islam. Bikin repot. Sudah goblok miskin pula. Nah ini. Nanti kau pergi ke masjid-masjid minta-minta uang. Saya mualaf, bantu saya. Saya mualaf, berikan saya uang. Islam dijadikan alat, dan memang itulah sekarang yang terjadi. Dunia tidak akan sukses. Dunia tidak akan sukses melakukan kebaikan, bahkan kejahatan, kecuali dia membawa-bawa Islam. Contoh, orang ngaku teroris itu apa yang dia bawa sehingga dia sukses? Dia mati konyol begitu, apa yang dia bawa-bawa? Selalu agama Islam. Donald Trump, supaya reputasinya naik di publik dunia, apa yang dia isukan? Pojokkan Islam. Itu Donald Bebek itu. Kulitnya seperti kulit babi, kelakuannya pun seperti kelakuan babi, padahal dia manusia. Begitu cara berdakwah. Nggak usah ditangkis-tangkis. Kalau kau tangkis tetap tembus. Ya, Donald Bebek itu begitu. Dia mau menguasai wilayah Palestina, dia mau menguasai, mengambil, diktator, menguasai Yerusalem, Urushalim. Padahal itu adalah wilayah jejak kaki yang diturunkan keberkahan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Tinggalkan negerimu Ibrahim, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Itu negerinya orang Islam. Bani biadab Yahudi ini tidak punya sejengkal pun tanah. Dengan ide-ide dan gagasan mereka, sikut kanan, sikut kiri, perut bumi ini menembus peradaban hanya dengan ide dan gagasan mereka. Yahudi 4.000 tahun, bangsa yang paling tua menguasai dunia. Sama tuanya dengan Cina, sama tuanya dengan India dan Mesir. Yahudi, semua yang kita gunakan, mobil yang kita pakai, semua otomotif yang ada di dunia ini, bahkan alat IT, informasi telekomunikasi, kamera, semua warna sains yang ada di dunia ini adalah milik hasil daripada otak Yahudi. Ibu nggak tahu kalau anak ibu siapa namanya, dari golongan darah apa, semua itu Yahudi yang temukan melalui Landsteiner, penemu golongan darah. Lalu Yahudi utus, Karl Marx, kau pergi ke Rusia dan Cina, jadikan komunis dengan satu teori yang mereka gunakan, Das Kapital, teori kapital, gospel kapital. Nah, kalau saya lihat ekonomi Indonesia saat ini sama dengan praktek Das Kapital. Itu Yahudi punya cara untuk menguasai dunia. Memang mereka dilebihkan dalam Al-Quran. Tidak ada manusia yang mampu melawan Yahudi.
Mana ada bangsa mampu melawan Yahudi? Enggak ada. Ini bangsa paling biadab. Jadi saya bilang orang Kristen itu hasil tipuan orang Yahudi. Yahudi mendirikan agama Kristen, agama Yahudi bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Kitab yang mereka pegang bukan Taurat, Talmud. Kitab orang Kristen itu adalah Perjanjian Baru, bukan Injil. Injil diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Setelah Taurat Musa, malam ke-6 Ramadan, malam ke-12 Ramadan, 500 tahun setelah Taurat Musa, Allah Ta'ala turunkan lembaran kitab Zabur Daud, malam ke-12 Ramadan. Dan malam ini 18 Ramadan menuju 19 Ramadan, Allah Ta'ala turunkan Injil Isa alaihissalam 1200 tahun setelah Zabur Daud. Setelah Injil Isa 620 tahun kemudian, malam ke-27 Ramadan, malam ganjil, malam Baro'ah, malam Qadar, Allah Ta'ala turunkan Al-Furqan. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran huda linasi wa bainati minal huda wal furqan. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum umat Islam. Siapa mereka? Para nabi yang menerima wahyu dari Allah. Mereka berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Allah katakan, allal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi implementasi ibadah Islam ini bukan Nabi Muhammad yang bawa. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Ibadah solat dilakukan para nabi. Nabi Isa berkata, qala ini Abdullah at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kata Nabi Isa, saya ini Abdullah, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab Injil di malam 18 Ramadan. Ausoni bi sholati, Allah memerintahkanku mendirikan solat, wa zakati, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang umur hidup. Jadi solat sudah dilakukan sebelum datang Nabi Muhammad. Puasa Ramadan juga sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita umat Islam ini hanya melanjutkan. Nabi Muhammad menyempurnakan. Kalau solat di zaman Nabi Musa cuma 2 rakaat, di zaman Nabi Isa 3 rakaat, datanglah Rasulullah SAW, solat disempurnakan menjadi 5 waktu, 17 rakaat. Jadi kita salah kalau orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu membawa Islam. Sama dengan saya dulu waktu mau belajar Al-Quran. Masih pendeta saya beli Al-Quran, sembunyi-sembunyi saya baca, malu, gengsi karena kafir. Saya bangun gedung di samping gereja, di samping kampus UKI. Gedung ukurannya 5 kali 6 meter. Istri saya tanya, gedung untuk apa itu Pak? Saya tiap pagi jam 10 berjumpa dengan Yesus Kristus di gedung itu. Saya bohongi saya punya istri itu. Lah kau tidak usah banyak tanya di situ. Dia tidak tahu bahwa saya membeli sajadah di pasar, sajadah sembahyang begini. Saya tidak tahu kemana arah kiblatnya, pokoknya sembarang saya alas begitu. Yang penting ada jendela kamar, pikir saya itulah apa kiblat. Jadi saya beli sajadah, saya baca-baca Al-Quran di situ. Akhirnya saya menemukan surat At-Tagabun. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hah? Muhammad tahu?
Saya pikir itu Al-Quran Nabi Muhammad yang buat. Jadi saya kaget baca Al-Quran. Muhammad tahu kelakuannya para pendeta yang suka memalsu-malsukan ayat-ayat kitab, bukan Injil. Tadi saya sudah bilang Injil itu sudah turun. Inilah Injil. Coba berhenti pakai kata Injil. Kalau kita menyebut di depan orang Kristen kitabmu Injil, wow, kepala pendeta itu besar sekali. Kitab orang Kristen dalam percakapan dialog tiap hari itu bilang saja kitabnya itu Perjanjian Baru. Coba kalau betul kitab Kristen Injil mana? Siapa yang bisa buktikan sama saya? Ustaz, ini ada kitab Kristen tulisannya Injil. Mana? Saya mau lihat. Ada kira-kira? Atau coba bantah argumen saya ini. Ada profesor Kristen dan Islam bisa membuktikan naskah asli daripada Injil. Saya mau lihat. Saya 4 tahun 7 bulan belajar di Israel, mau cari tahu mana itu Injil yang betul, mana Injil, kitab Injil itu. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam laut mati. Maka ada istilah akademik, the Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Nah, di laut mati ini kita lempar bayi saja, bayi tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Saya dan teman-teman pendeta pernah berenang di situ dulu waktu saya masih pendeta, tidak tenggelam. Ada teman saya takut dia mau berenang, dia bilang saya nggak bisa renang, lompat saja kau tidak bakal tenggelam. Dia lompat begini-gini tidak tenggelam. Sampai sekarang laut mati itu kalau dilempar anak bayi tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Nah, disitulah kata Yahudi Injil disimpan. Bagaimana Injil disimpan di bawah, orang mau menyelam pun nggak bisa di situ. Ini yang saya bilang, kasihan orang Kristen itu. Sudahlah, kalau kau sudah tahu begini, menyerah sajalah. Saya ceramah di Tebing Tinggi, Masjid Agung Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ini besok saya mau berangkat ke Medan lagi. Di samping Masjid Agung situ datang ketua MUI, sudah tua. Bukan ketua MUI, pengurus MUI, sudah tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Janganlah kau bicara keras-keras di sini. Karena pendeta di belakang itu satu marga dengan saya. Sudah tua sekali, rambutnya sudah putih. Saya bilang, pi cuci kaki tilu sana. Orang tua pergi urus bagaimana besok mau kembali ke rahmatullah. Cuci kaki bobo sana, banyak tahajudlah. Ini urusan dakwah, urusannya Umar bin Khattab. Ente cuci kaki sana, pergi tidur. Tidak usah urus-urus. Ini urusan dakwah, urusan anak muda. Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Coba kalau pemimpin kita, Kapolsek kita orang Kristen, dan Dim kita orang Kristen, pemimpin kita Kristen yang ada di Riau sini, kita mayoritas Islam. Orang-orang kafir suka dengan hura-hura. Dia akan bilang, pemimpin daerahnya namanya Markus. Dia bilang saudaranya, Matius, kau datanglah ke Riau, bawa capikus. Iya, itu di perbatasan Jambi dengan Riau. Saya sering berdakwah keliling Indonesia pakai mobil. Mobil saya kan ibu bapak sudah tahu nggak ada plat nomor. Kalau turun di feri di apa sana di Lampung, selamat malam, malam komandan. Kenapa ini nggak ada nomor? Sudah mati lama pak. Kenapa tidak diurus Ustaz? Mahal komandan, Fortuner ini. Sudah ditanya ke Samsat, sudah mahal sekali komandan, hampir 50 juta. Karena Ustadz Yahya, polisi selfie-selfie teman-teman lalu lintas. Udah Ustadz, yang penting jangan tabrak orang ya. Siap komandan. Udah lewat. Coba kalau teroris, ini tak langsung polisi tembak. Lihat polisi lari, itu teroris penakut. Janganlah begitu kawan. Ente lebih baik berdakwah, keberanianmu pakai untuk berdakwah. Katakan, hei muslim, marilah bersatu. Mahasiswa nggak sabar, ambil batu, tunggu polisi di lapangan, pakai peci, ambil batu. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ambil batu, Allahu Akbar, lempar. FPI juga begitu, wah, ambil batu, Allahu Akbar. Polisi Islam, polisi dan tentara merasa diri Islam, ambil juga batu, Allahu Akbar. Pendeta dan jemaat dari pintu gereja, haleluya. Berhasil kita, men. Ayo, salah kalau begini, salah. Tidak ada yang salah. Kalau berani ayo ikut Yahya Waloni. Kita berdakwah.
Jangan bermain-bermain di gerakan seperti Yahudi di bawah tanah begitu. Islam itu agama yang terbuka, hantam. Ya, bukan dengan dasar benci, dasarnya sayang. Saya di Kendari ceramah di samping masjid, ada gereja di samping. Kebetulan pendeta yang di sebelah itu Wilson, itu teman saya waktu kuliah, gobloknya minta ampun. Indeks prestasi kumulatifnya cuma 2,14. Jadi saya bilang waktu dia sapu-sapu kintal gereja itu, tanah gereja, saya pas intip dari sana, saya bilang itu Wilson itu ahli neraka. Dia ketawa, perutnya besar sekali. Perutnya gendut karena suka makan babi. Kalau saya sudah enggak sekarang. Saya bilang itu ahli neraka. Dia ketawa, datang, dia panggil temannya Kasat Intel. Nanti Ustadz, Kasat Intel mau ketemu Ustadz di hotel. Oh silakan. Marah Kasat Intel. Ustadz bilang tadi pendeta saya masuk neraka, saya tidak senang Ustadz. Saya bilang ente juga kalau tidak masuk Islam masuk neraka. Hampir dia tembak saya. Saya bilang komandan, saya sudah siap mati kalau dengan dakwah begini. Ini yang kusampaikan adalah kebenaran. Dia bilang masa Ustadz bilang begitu. Ustadz saya juga banyak teman Islam, banyak juga teman-teman Kristen. Ya, Ustadz bilang masuk neraka kami tersinggung. Bukan saya yang bilang, kitabmu yang ngomong kau masuk neraka. Ini kitab palsu semua. Ada ayat yang kosong, tidak ada kalimatnya, hanya angkanya. Saya tulis, nabinya tak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ini kitab Kristen palsu begini, komandan percaya enggak? Ya, masa ini palsu Ustadz? Kalau enggak percaya, tanya kepada pendeta, jangan tanya saya karena saya sudah Ustadz. Dia tanya pendeta-pendeta, akhirnya tahu ini memang palsu. Ayo bagaimana komandan? Ya Ustaz, insya Allah saya dan keluarga mau masuk Islam. Jangan masuk Islam, belajar Islam supaya mudah mengamalkan Islam. Coba cari ini Al-Quran kalau ada palsu begini. Buka. Saya sudah baca 8 tahun Al-Quran ini. 8 tahun saya membaca, mengkritisinya dengan menggunakan mikroskop. Jangankan satu kata dalam Al-Quran, satu titik Al-Quran ini nggak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Di dalam ini, kalau ibu bapak bertemu cerita tentang Maryam, cerita tentang Isa, itu adalah Injil. Kenapa Injil ada dalam Al-Quran? Memperingatkan umat Islam jangan mengikuti sikap, sifat, moral, akhlak, biadabnya Bani Israil. Kalau bapak ibu mendapatkan surat tentang Nabi Daud dan Sulaiman, itulah Zabur. Kalau mendapatkan kisah tentang Nabi Musa, itulah Taurat. Kedudukan kitab-kitab itu ada dalam Al-Quran. Saya mau tanya dulu, ini Pak Haji umur berapa Pak Haji? Umur berapa bapak? Kira-kira 20 tahun lalu bapak ingat nggak peristiwa yang pernah terjadi 20 tahun lalu? Sedetil-detilnya, ingat nggak? Enggak kan? Memori manusia itu hanya mampu mengingat 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Insya Allah kalau mampu mengingat, 20 tahun nggak bisa. Nah sekarang Nabi Muhammad, jaraknya dengan Nabi Musa 4076 tahun, jaraknya dengan Isa 576 tahun. Bagaimana mungkin beliau buta huruf mampu menyusun kisah tentang Nabi-Nabi? Kalau ini buatan Rasulullah. Ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu. Jadikan ini sebagai pedoman hidup. Ikuti apa kata Al-Quran. Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustaz-ustaz tidak berani, saya sampaikan. Jangan ditutup-tutupi. Saya pernah sampaikan di Jakarta di satu kantor kementerian apa itu. Lalu turun saya dari mimbar, diprotes oleh pengurus masjid. Ustaz, jangan keras-keras begitu. Saya tanya, Bapak ini Islam? Saya pengurus masjid. Bukan. Bapak Islam atau bukan ini? Dia bilang, saya Islam. Ini dalam Al-Anfal 55. Coba baca, Bapak baca. Dia baca. Iya ya, Al-Quran bilang begitu. Nah, Bapak kan tidak berani sampaikan, saya yang sampaikan. Kebetulan saya bekas binatang, jadi sudah apa-apa. Saya lebih baik mati, lebih baik di penjara. Ada istilah orang Melayu. Kita ini orang Melayu, pakailah istilah kita. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Enggak ada nanti begitu Pak Camat meninggal dunia, lalu ditanya jabatan di dunia. Camat
Ayo payung sekaki. Oh kalau camat surganya agak di lantai 5 Pak ya. Nggak ada. Kalau Pak Camat agamanya Kristen tidak ada tanya-tanya. Begitu sampai di pelataran kiamat, barikatan mustawfijatan ala rukabih wa kula insanin alzamnahu ta'irah fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansuran iqra kitaba kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Cukuplah dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Kalau camatnya agama Kristen nggak ditanya-tanya itu. Agamamu Kristen, sana neraka. Kalau bapak tidak sampaikan di dunia begini, nanti begitu masuk surga, Pak Kapolsek dengan Pak Camat sudah di surga, polisi yang Kristen bilang begini, ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Bukankah sudah ada diturunkan Al-Quran? Betul, tapi Pak Camat dengan Pak Kapolsek tak bilang sama kami, ya Allah. Tadi saya dengar ada program ini. Inilah Pak Kapolsek nanti kasih buku saya ini. Aduh, sayangnya tinggal 10 biji. Tinggal 10 biji. Jadi siapa yang beruntung dapat buku ini. Ini kasih Pak sama orang Kristen yang kepala batu yang keras. Di Manado itu saya berdakwah di Manado, nggak ada yang mau dengar. Begitu buku ini sampai ke sana, orang Kristen baca. Ayah saya termasuk ayah saya yang benci sama saya masuk Islam. Dia bilang begini, Yahya, kenapa kau masuk Islam? Saya nggak masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Apa kelebihan Islam itu? Islam nggak ada kelebihan, tapi Islam itu benar, suci, sempurna ajarannya, dan itu bukan buatan manusia, asli wahyu dari Allah, mampu bercerita peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Ma'lam takunu ta'lamun. Nah, kalau bapak orang awam tidak usah berdebat soal Quran. Saya mau tanya bapak, ini digantung patung Yesus begini, digantung pakai swembruk. Swembruk itu pakai celana dalam. Pakai apa kalau istilah orang Jawa sana? Kolor ya. Kolor hijau. Enggak, bukan kolor hijau, kolor celana dalam. Dengan logika sederhana secara eksologi, etika, logika, estetika, memandang substansi esensial daripada sebuah agama, letakkanlah eksologi, etika, logika, estetika. Tapi jangan terlalu ilmiah, nanti banyak yang mengantuk. Yang simple logik dengan logika sederhana. Saya katakan kalau opa kita, kakek kita gantung di dinding rumah begini pakai celana dalam, bapak malu nggak kalau ada tamu? Lalu tamu tanya, siapa itu? Opa kami. Hah? Nah sekarang tidak usahlah opa, bapak sendiri foto telanjang pakai swembruk gantung begitu. Malu apa tidak? Dia bilang malu. Nah sekarang kenapa Tuhan tidak malu? Dia bilang betul juga ya. Saya bilang jangan betul lah, cepatlah masuk Islam. Terakhir dia datang ke saya di Jakarta, saya tanya, kita di Islam itu Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Kita orang Islam diselamatkan karena rahmat. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa inna hasala fi suhufil ula suhufi Ibrahim mawa Musa. Terdapat dalam kitab Ibrahim dan Musa. Jadi penggenapan janji Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah disuratkan, sudah dinubuahkan, diinformasikan dari para nabi sebelum datangnya beliau. Nah, maka konsep keselamatan umat Islam beriman kepada Allah. Dia masuk surga karena dia beriman. Orang kafir masuk neraka bukan karena dia berbuat dosa. Muslim dan kafirin tetap sama-sama berbuat dosa. Mukmin masuk surga karena iman kepada Allah. Kafir masuk neraka karena ingkar, kufur nikmat, tidak mau beriman. Jadi di Islam itu Pak, tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Ente di Kristen kan Yesus mati dulu di kayu salib, barulah tiba penyelamatan. Betul Bapak masih percaya itu? Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya mau tanya, apakah Bapak percaya Tuhan pernah mati? Dia bilang saya tidak percaya kalau Tuhan mati. Gila kamu Yahya. Bagus, masih sehat kalau begini. Belum warak, belum gila kalau begini, bagus. Bapak percaya Tuhan tidak pernah mati? Saya percaya Tuhan enggak pernah mati. Dan sekarang saya mau tanya, apakah Bapak percaya Yesus Tuhan? Saya percaya. Apakah Yesus pernah mati?
Loh, dia akan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Saya tidak tanya sebab kematiannya, proses kematiannya. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati atau tidak? Dia katakan pernah. Nah, sekarang Tuhan mana yang Bapak percaya? Yang tidak pernah mati tadi atau Yesus yang pernah mati? Dia bilang iya juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu berdebat masalah ini Al-Quran bilang begini, Bible bilang begitu, akan perang agama. Satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli Kristen. Lebih baik kami yang dari kafir begini, ya kalau ada tetangga Islam, tetangga yang beragama Kristen, kita beragama Islam, kasih sama pendetanya di sebelah. Pendeta, ada titipan hadiah dari Ustadz Yahya. Silakan kau baca, baru besok kau nanti disunat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lebih bagus begitu, itulah kebenaran daripada kita diam-diam bom gereja di sana, Islam yang rusak. Amin ya rabbal. Bangunan ibadah tidak boleh dirusak. Kalau dirusak berarti kita bukan beragama Islam, berarti kita memang pelaku teroris. Masjid tidak boleh dibom, gereja tidak boleh dibom. Kalau tidak ada juga orang Kristen, bagaimana mungkin? Tujuan dakwah saya cuma dua, mengokohkan iman sesama Muslim, ya, supaya kita sholat sama-sama di masjid. NU Muhammadiyah, Wahabi, Nahsabandiyah, Al-Wasliyah, bersatu kita, ya, dan memanggil orang-orang Kristen supaya masuk tapi jangan semua, Pak. Kalau semua nanti siapa yang di neraka, kan begitu. Cukup yang pintar-pintar saja. Saya kira begitu ya. Sudah hampir 2 jam, stop. Kopi juga kurang enak sih. Ya, pahit, kurang gula. Ketahuan panitia ini, payah kandas dananya ini. Ketahuan. Saya suka minum kopi kalau manis, ini agak pahit ini. Sudahlah, stop sajalah, 10:30. 10:30. Ya, saya mau lanjut merokok di luar sana dulu. Nah, ini kan mau apa sahur, jadi stop dulu ya. Saya kira sampai di sini, insya Allah kita nanti jumpa di lain waktu. Saya masih ada buku 10 biji. Silakan bagi jemaah yang berminat, ada di mobil sana. Ini saya mau kasih ke Pak Camat. Ya, sebenarnya kalau Pak Ketua tidak ngomong begitu, saya mau kasih Ketua Masjid. Tapi Pak Ketua anggap saya bukan Islam ya. Ya, mohon maaf Pak Ketua ya, walaupun saya Pak Bapak tuduh begitu, saya tetap minta maaf kepada Bapak. Ya, mudah-mudahan kita nanti Bapak nanti kaget, kita akan sama-sama di pelataran kiamat. Ya, Ustadz Yahya di mana surganya? Insyaallah, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Walau ana ahlal kitab, itu Allah yang katakan. Sekiranya ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka di surga yang penuh kenikmatan. Jannati na'im. Jannati na'im itu surga yang tingkat ketiga. Kalau pengurus masjid tidak tahu di mana surganya. Pendeta yang dari kafir masuk Islam, surganya Jannati Naim. Pengurus masjid tidak tahu di tingkat mana saya, tidak ada dalam dalil. Boleh begitu kira-kira? Boleh, supaya kita jadi orang yang jujur. Karena puasa ini kata Allah, kulu amal ibnu Adam lahu ila saum fa innahu liwa ana azbih. Sesungguhnya semua amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali illa saum, kecuali puasa adalah untukku, karena aku yang memberikan balasannya. Jadi di sini adalah konteks kejujuran. Yang tahu antum puasa atau tidak adalah Allah. Tapi surganya tadi sudah dijelaskan kan dalam Al-Baqarah. Pendeta-pendeta itu di atas. Pengurus masjid tidak tahu di tingkat mana. Angkat tangan menyerah anak. Nah itu. Jadi janganlah bermain-main dengan para ustadz. Nah ini yang bahaya. Karena ustadz-ustadz itu sumbernya adalah dalil. Segala macam serangan ustadz-ustadz itu sudah di backup oleh Allah dengan Quran dan hadis. Jadi enggak usahlah kata Imam Syafi'i, yang dekat dengan kita adalah mati, yang jauh dengan kita adalah masa lalu. Sudahlah, itu sudah jauh ke sana itu. Yang kita perhitungkan sekarang adalah siapa yang bertahan sampai akhir kiamat. Orang-orang yang berilmu, nikmat betul ilmu Islam ini. Kalau dia sudah bersarang di dada, jangankan tak punya harta, kematian pun
dia rindu kepada kematian. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 orang. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafi di lisan. Yang ketiga, mut'imul ji'ani. Dan yang keempat, wasu'imina fi syahri Ramadan. Orang yang senang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampailah kita nanti pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal. Barakallahu bil ayati wa dzikril hakim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah.